Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan belajar mengenai sistem koloid. Nah, apa sih sistem koloid itu? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sistem koloid ini, di sini Pak Kinan tampilkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Ya, betul, ini adalah gambar tahu. Nah, yang satunya ini sama, ya, sama-sama tahu. Cuma bedanya yang ini mentah, yang ini goreng. Enak ya yang digoreng ya. Tapi bukan itu sebenarnya yang ingin Pak Kinan tanyakan. Nah, pertanyaan yang ingin Pak Kinan sampaikan kepada kalian begini. Tahu itu kan awalnya dari kedelai ya, kita tahu itu ya. Nah, tapi bagaimana sih kedelai dia kok bisa berubah menjadi tahu? Dia melalui proses apa di situ? Kira-kira ada hal-hal kimiawi yang bisa kita pelajari nggak dari proses perubahan kedelai menjadi tahu? Nah, tahu ya itu dibuat dengan cara menghaluskan kedelai dan diambil sarinya, kemudian dicampur dengan sejenis larutan yang dikenal orang sebagai biang tahu. Nah, sehingga dia dapat menggumpal, kemudian dicetak menjadi tahu yang kita kenal pada umumnya ya, seperti gambar ini. Nah, yang ini adalah proses mencampur sari kedelai tadi dengan biang tahu. Nah, proses yang seperti ini, nah jadi dari sari kedelai dicampur biang tahu, kemudian bisa menggumpal. Nah, proses yang terjadi seperti ini, nah ini kita kenal dengan nama koagulasi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat koloid. Nah, jadi sebenarnya apa sih koloid itu? Nah, biar lebih jelas kita pelajari pada bab ini. Oke, jadi pada bab ini atau pada materi ini ada 5 hal yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama kita akan berkenalan dengan koloid. Pertama kita mengenal sistem dan jenis koloid. Ya, jadi apa itu sistem koloid, kemudian jenisnya apa saja. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai sifat-sifatnya. Setelah itu kita belajar cara pembuatannya. Habis itu nanti ada yang namanya koloid liofil dan liofob. Apa itu? Nah, kemudian yang terakhir kita melihat aplikasi koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi tadi 5 hal yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, yang pertama mengenai sistem dan jenis koloid. Nah, sistem koloid ini merupakan suatu bentuk campuran. Ya, jadi kita mengenal campuran itu macam-macam. Ya, seperti larutan. Nah, kemudian ada juga campuran heterogen. Nah, di antara larutan dan campuran heterogen ini ada yang namanya koloid. Nah, jadi saya ulangi, sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran. Dalam sistem dispersi, 2 atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yaitu antara 1 sampai 10.000 nanometer. Mungkin kalian masih bingung kok ada kata dispersi, terdispersi, apa sih itu? Jadi bayangkan saja dispersi dan terdispersi ini seperti larutan pada umumnya. Kalau larutan pada umumnya itu kan kita mengenal ada yang namanya zat terlarut dan ada yang namanya pelarut. Nah, umumnya kalau zat terlarut itu yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan pelarut itu kan medianya. Media melarutnya berarti dia jumlahnya harus lebih banyak. Nah, sama halnya dengan koloid. Di koloid kita mengenal namanya medium pendispersi. Berarti dia adalah media melarutnya. Ya, berarti yang jumlahnya jauh lebih banyak.
Sedangkan partikel terdispersi bisa kita analogikan sebagai zat yang terlarutnya. Berarti memiliki jumlah yang lebih sedikit. Nah, tadi kan di awal Pak Kinan singgung ada yang namanya larutan dan ada suspensi. Tengah-tengahnya ada koloid. Nah, secara umum antara larutan, koloid, dan suspensi, perbedaannya bisa kita identifikasi di sini. Yang pertama dari bentuk campurannya. Kalau larutan jelas homogen. Apa itu homogen? Menyatu jadi satu. Ya, homo kan sama. Ya. Dia tidak bisa dipisah. Contoh, misalnya kamu melarutkan gula ke dalam air. Kamu aduk, nyampur kan itu air dan gulanya. Tidak bisa dibedakan kan mana airnya, mana gulanya. Itu namanya larutan homogen. Sedangkan kalau suspensi itu bentuknya heterogen. Apa itu heterogen? Masih bisa dibedakan. Mana zat terlarutnya atau zat terdispersinya dan mana pelarutnya atau medium pendispersinya. Contoh, Pak Kinan punya air 1 gelas. Saya kasih pasir 1 sendok. Saya aduk. Setelah saya aduk, meskipun ngaduknya 10 menit sampai 1 jam, kalau saya biarkan beberapa saat, pasti nanti akan terpisah. Kita bisa membedakan mana airnya, mana pasirnya. Nah, itu disebut heterogen. Dia tidak menyatu. Nah, kalau koloid ini tengah-tengahnya. Koloid itu nampaknya dia homogen. Jadi dia seolah-olah itu tidak bisa dibedakan. Tetapi, nah kalau kita amati lebih dalam, ya, menggunakan alat, ya, di sini misalnya pakai mikroskop ultra, akan tampak heterogen. Misalnya Pak Kinan mencampurkan lemak susu dengan air. Dicampur, kelihatannya secara kasat mata biasa homogen. Tapi kalau dilihat pakai mikroskop, oh kelihatan mana airnya, mana lemaknya. Nah, jadi berbeda. Jadi itulah koloid. Dia sebenarnya lebih dekat kepada suspensi, ya, karena campurannya itu heterogen, tidak menyatu. Tapi karena zat terlarut atau zat terdispersinya tadi ukurannya kecil, 1-10.000 nano, nah maka dia tidak tampak oleh mata kita secara kasat mata bahwa dia sebenarnya dapat dibedakan antara terdispersinya dan mediumnya. Kemudian dari segi kejernihan, kalau larutan itu pasti jernih. Sedangkan kalau koloid dan suspensi dia tidak jernih. Larutan hanya ada 1 fase. Kenapa? Karena homogen. Sedangkan koloid 2 fase. Sama seperti suspensi. Jadi tadi kalau misalnya di suspensi itu ada pasir dan air. Oh berarti fasenya adalah fase cair. Yaitu airnya itu tadi. Dan pasirnya tadi fase padat. Nah kalau koloid pun begitu. Fasenya 2. Kemudian larutan tidak dapat disaring. Nah misalnya tadi ada air gula ya, kamu saring pakai penyaring apapun tidak akan bisa memisah antara air dan gulanya. Kalau suspensi gampang sekali disaringnya. Air dengan pasir diaduk, dicampur, kemudian disaring. Ya, misalnya disaring pakai saringannya tahu misalnya. Ya bisa akan terpisah dengan mudah antara air dan pasirnya. Sedangkan kalau koloid, nah, karena ukuran partikel terdispersinya tadi kecil, kalau disaring pakai penyaring biasa, ya enggak bisa. Kenapa? Partikelnya terlalu kecil. Disaring pakai apa yang bisa? Bisa pakai kertas saring. Atau di sini dikatakan pakai penyaring ultra. Ya, jadi karena ukuran partikelnya tadi sangat kecil. Nah, kalau larutan itu stabil, tidak memisah. Maksudnya apa? Air gula tadi kan kamu diamkan sehari, 2 hari, 1 bulan, ya enggak akan pisah antara air dan gulanya. Tetap akan menyatu menjadi satu tadi. Sedangkan kalau misalnya tadi air dan pasir, jangankan sehari, 5 menit saja atau enggak sampai 5 menit, 1 menit aja dia pasti akan langsung terpisah. Mana airnya, mana pasirnya. Jadi tidak stabil. Nah kalau koloid, nah umumnya stabil. Berbeda dengan suspensi. Nah untuk ukuran partikel zat terlarutnya,
Saya rasa ini ya sama aja ya dengan yang dijelaskan di awal tadi. Kalau diameter partikelnya larutan itu lebih kecil dari 10⁻⁷ cm. Ya, kalau suspensi dia lebih besar dari 10⁻⁵ cm. Sedangkan koloid tentu di antara keduanya. Oke, Pak Kinan rasa itu beberapa perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi yang perlu kita pahami. Nah, kemudian koloid ini dibedakan jenisnya ya, berdasarkan medium pendispersi dan fase terdispersinya. Nah, lebih jelasnya coba amati tabel yang ada di bawah ini. Nah, jika dia fase terdispersinya gas dalam medium pendispersi gas, nah, sejauh ini belum atau tidak ada koloid yang diketahui memiliki medium seperti ini. Nah, jadi kalau gas di dalam gas sejauh ini belum diketahui apakah ada koloid jenis ini. Nah, yang sudah diketahui apa? Nah, di sini ada ketika fase terdispersinya cair, dia medium pendispersinya gas. Kita menyebutnya sebagai aerosol cair. Contohnya yaitu ada kabut, ada awan. Jadi kalau kabut itu kan air ya. Air yang berada di udara. Kenapa kok dia berada di udara? Karena dia medium pendispersinya adalah gas. Jadi airnya ikut gas, gasnya akan melayang-layang. Nah, itulah yang disebut dengan aerosol cair. Kemudian ada lagi fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas. Dia disebutnya aerosol padat. Contohnya apa? Asap atau debu. Nah, debu, itu kan apa ya? Dia itu partikel-partikelnya padat, entah itu partikel tanah, partikel kotoran, ya. Debu itu kan partikel padat. Dia melayang-layang di udara. Kenapa? Dia berada pada medium pendispersi gas, ya. Jadi zat padat di dalam gas. Seolah-olah debu itu kan jadi satu, ya. Tidak bisa dibedakan mana partikelnya, mana gasnya. Nah, tapi kalau kita lihat pakai mikroskop ultra akan kelihatan di situ mana partikel tanahnya, mana mungkin di situ juga ada kotoran-kotoran hewan atau mungkin ada kuman, ada bakteri. Nah, yang melayang-layang pada medium pendispersi gas, ya. Jadi sesuai dengan sifat koloid tadi ya. Seolah kasat mata homogen padahal sejatinya heterogen. Nah, kemudian ada lagi ketika fase terdispersinya gas berada pada medium pendispersi cair namanya buih. Buih ini contohnya apa ini? Whipped cream. Kemudian ada alat pemadam. Nah, alat pemadam ini kalau kalian lihat ya, yang bentuk apar itu, nah itu kan biasanya keluar sesuatu warna putih. Apa itu? Itu dalamnya sebenarnya gas, tapi gasnya itu sedikit dimasukkan ke dalam zat cair. Berarti dia ini gas di dalam zat cair. Kemudian ada lagi zat cair, fase terdispersinya berada pada medium pendispersi yang sama-sama cair. Contohnya apa? Susu, mayones, krim kulit, dan latex. Susu itu begini, susu itu kan dia lemak, ya, dilarutkan ke dalam biasanya itu air. Ya, jadi zat cair lemak dimasukkan ke dalam medium pendispersi cair yaitu air. Jadi cair di dalam cair. Ketoe kelihatannya dia homogen, tapi begitu diamati dia heterogen.
Kemudian selanjutnya ada fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Nah, ini kita kenal namanya sol. Seperti tinta, sol belerang, darah, dan lumpur. Nah, yang paling gampang kita pelajari ini lumpur. Nah, lumpur ini kan tanah. Tanah ini kan padat. Dia berada pada medium pendispersi air, ya, sifatnya cair. Nah, medium cair. Nah, berarti padat di dalam cair. Salah satu contohnya adalah lumpur. Nah, kemudian selanjutnya ada fase terdispersi gas. Ya, pada medium pendispersi padat. Jadi ada gas di dalam medium padat. Namanya buih padat. Contohnya styrofoam, batu apung, spons, dan marshmallow. Kemudian ada lagi fase terdispersi cair, berada pada medium pendispersi padat. Di sini disebutnya adalah gel atau emulsi padat. Contohnya apa? Agar, ya, gelatin, lem, dan jelly. Nah, yang terakhir ada koloid dengan fase terdispersi padat pada medium pendispersi padat, ya namanya di sini adalah sol padat. Contohnya apa? Intan hitam. Nah, kalau tadi kita mengenal sistem dan jenisnya, sekarang kita mengenal sifat-sifatnya. Nah, yang pertama koloid itu punya sifat koagulasi. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi ya. Koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid dan nanti dapat membentuk endapan. Contohnya tadi pada penggumpalan sari kedelai menjadi tahu. Nah, itu koagulasi. Kemudian ada lagi sifat yang namanya efek tindal. Apa itu efek tindal? Efek tindal itu adalah penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Jadi kalau koloid ini disinari dengan cahaya, nah dia di sini akan nampak seperti jeleret-jeleret cahaya, ya, penghamburan cahaya di sini. Kemudian ada lagi sifat namanya dialisis. Nah, dialisis ini adalah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu dengan cara mengalirkannya melalui membran semi permeabel. Jadi tadi kan koloid itu kan tidak bisa disaring dengan penyaring biasa. Nah, contohnya di sini digunakan pada orang cuci darah. Darah itu tadi kan kalau kita lihat di tabel tadi, itu kan salah satu contoh dari koloid. Ya. Kalau orang ginjalnya sudah sakit, tidak bisa berfungsi normal, dia kan cuci darah. Nah, cuci darah ini darahnya kan koloid. Di dalam koloid itu ada kotoran. Nah, darahnya dikeluarkan dari tubuh, disaring pakai suatu alat yang di dalamnya ada membran semi permeabel, maka kotorannya akan tersangkut di situ, sedangkan koloidnya akan tembus. Kenapa? Karena tidak tersaring di situ. Nah, kemudian ada lagi namanya gerak Brown. Ya, gerak Brown ini adalah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tetapi tidak menentu. Ya. Gerakannya zigzag atau acak, tidak beraturan. Nah, bisa kita amati ketika ada celah cahaya yang tembus ke tempat yang gelap. Jadi mungkin kamu di rumahmu, ya rumahnya gelap, kemudian di jendela ada berkas cahaya masuk. Nah, itu kan debu ya yang ada di ruangan kita akan nampak. Ya. Nampak kayak ada partikel kecil-kecil gerak-gerak sehingga dia bisa terbang. Nah, itu sejatinya kan tadi debu itu adalah koloid. Nah, maka gerakan-gerakan zigzag, gerakan tidak beraturan itu akan nampak gitu nanti. Nah, itu namanya gerak Brown. Kemudian ada lagi namanya koloid pelindung. Nah, koloid ini adalah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Jadi, tinta atau cat tadi kan termasuk koloid ya. Dia ditambahkan suatu koloid lain yang memiliki sifat ini sehingga dia awet.
ya, melindungi dari proses koagulasi. Jadi dia tidak menggumpal. Kemudian sifat selanjutnya adalah elektroforesis. Ialah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Jadi pokoknya kalau koloid dia diberi arus listrik, pasti dia memanfaatkan sifat elektroforesis ini. Kemudian ada lagi sifat namanya adsorpsi. Nah, ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel tersebut. Nah, kemudian sekarang kita cari tahu atau kita bahas tentang cara pembuatan koloid. Secara umum pembuatan koloid dibagi menjadi dua, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Nah, cara dispersi ini dengan cara menghaluskan partikel suspensi menjadi partikel berukuran koloid. Nah, dispersi ini dari besar dijadikan kecil. Nah, dari seukuran partikel suspensi dikecilkan menjadi ukuran koloid. Tadi kan dikatakan kalau suspensi itu lebih besar ukurannya dari koloid. Maka kalau suspensi mau jadi koloid, ya dikecilkan. Yang kedua adalah cara kondensasi, yaitu menggumpalkan partikel larutan menjadi partikel berukuran koloid. Nah, ini kebalikannya dari dispersi. Kondensasi ini menjadikan yang kecil menjadi besar. Nah, partikelnya larutan ya dibesarkan sedikit, sehingga dia bisa menjadi koloid. Tapi tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar dia nanti kebablasan jadi suspensi. Oke, sekarang kita pelajari lebih detail tentang cara pembuatan koloid, cara dispersi. Nah, jadi dispersi kan dari besar menjadi kecil. Nah, yang pertama ada namanya cara mekanik. Cara mekanik ini ya berarti dengan mekanik, ya, yaitu dengan cara ditumbuk atau digiling atau digerus sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk dengan medium pendispersinya, maka jadilah dia campuran koloid. Kemudian yang kedua ada namanya cara homogenisasi. Ini dengan menggunakan mesin homogenisasi, seperti pembuatan susu dengan bahan baku lemak susu yang dihomogenkan nanti dengan air, ya, lemak, susu, dan air. Kemudian cara peptisasi. Ini dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar menjadi partikel koloid, misalnya suspensi, gumpalan, atau endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi. Jadi kalau cara mekanik tadi zat yang seukuran suspensi dikecilkan secara manual, ya, maka kalau peptisasi ini pakai zat kimia, ya, pakai zat pemeptisasi. Nah, kemudian yang keempat ada namanya cara busur Bredig. Nah, ya, ini digunakan untuk membuat sol-sol logam. Ini logam yang akan dibuat menjadi koloid dipasang sebagai elektroda yang dicelupkan ke dalam medium pendispersinya, kemudian diberi aliran listrik yang cukup kuat sehingga nanti dia menjadi sol logam. Nah, selanjutnya pembuatan koloid cara kondensasi. Kondensasi ini tadi kan dari lebih kecil dibesarkan sedikit menjadi seukuran koloid. Nah, yang pertama ada cara reaksi hidrolisis. Nah, biasanya kondensasi ini umumnya pakai cara-cara kimiawi. Ya, kalau cara reaksi hidrolisis ini direaksikan suatu zat dengan air. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam yang terhidrolisis. Misalnya di sini pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis garam FeCl3. Kemudian selanjutnya ada namanya cara redox. Nah, reaksi yang disertai dengan perubahan bilok. Cara pembuatan sol belerang misalnya, ya, dari reaksi antara hidrogen sulfida H2S dengan
belerang dioksida atau SO2. Kemudian ada lagi namanya cara reaksi substitusi. Nah, umumnya dilakukan untuk membuat koloid-koloid dari zat-zat yang sukar larut ya, atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Seperti pada pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan AS2O3. Dan yang keempat adalah dengan cara penggantian pelarut. Cara ini dilakukan untuk menurunkan kelarutan suatu zat terlarut dengan cara mengganti medium pendispersinya sehingga fase terdispersinya yang semula larut menjadi berukuran koloid. Oke, selanjutnya kita bahas koloid liofil dan liofob. Nah, ini kalian tidak usah bingung-bingung. Bayangkan saja kalau di IPA SMP dulu ada namanya hidrofil dan hidrofob. Ya. Hidrofil itu berarti yang suka air, kalau hidrofob itu berarti yang tidak suka air. Nah, gimana penjelasannya? Oke, kita simak penjelasan berikut. Kalau koloid liofil itu adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Ya. Jadi antara terdispersi dan pendispersinya akur yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya yang cukup kuat. Nah, kalau koloid liofob ya, berarti adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jadi antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya tidak akur, tidak saling menarik. Bila medium pendispersinya air, maka koloid liofil disebut koloid hidrofil, sedangkan koloid liofob disebut koloid hidrofob. Jadi konsepnya sama seperti liofil dan liofob. Contoh koloid hidrofil ini adalah sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Kalau yang koloid hidrofob itu antara lain sol-sol logam seperti sol belerang, sol sulfida, sol FeOH3, ya, dan sol-sol logam yang lainnya. Nah, secara umum koloid, liofil, dan liofob memiliki perbedaan sebagai berikut. Dari daya absorpsinya terhadap medium, kalau liofil tadi kan saling tarik-menarik ya, berarti dia kuat, maka dia mudah mengabsorpsi. Sedangkan kalau liofob kan tidak tarik-menarik, ya, sama-sama tidak suka, maka dia tidak mudah mengabsorpsi mediumnya. Kemudian dari efek tindal. Nah, kalau koloid liofil tadi kurang jelas. Sedangkan kalau koloid liofob, dia efek tindalnya nanti terlihat sangat jelas. Kemudian dari viskositas atau kekentalannya. Nah, kalau koloid liofil itu lebih besar daripada mediumnya. Ya. Sedangkan kalau koloid liofob, baik medium maupun terdispersinya, ya, itu hampir sama. Viskositas atau kekentalannya. Kemudian dari sifat koagulasinya. Nah, kalau koloid liofil itu sukar. Sedangkan kalau koloid liofob itu mudah terkoagulasi. Sedangkan lain-lain ya kalau koloid liofil itu bersifat reversibel. Nah, jadi kalau koloid liofob dia bersifat irreversibel. Nah, jika dia sudah mengental atau menggumpal, ya, dia akan sukar untuk dikembalikan lagi menjadi koloid. Nah, kemudian koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali contohnya ini. Nah, sini Pak Kiran ambil 3 saja. Salah satunya penjernihan air. Nah, jadi di beberapa tempat ya yang dia ini kesulitan dalam memperoleh air bersih. Nah, dia dapatnya cuma air keruh. Nah, maka air keruh ini dijernihkan dengan menggunakan tawas. Tawas ini sejenis zat kimia yang dia kalau dimasukkan ke dalam air, maka partikel-partikel pengotor dalam air ini akan diabsorpsi oleh tawas ini. Jadi disinilah pemanfaatan prinsip absorpsi
koloid ya digunakan untuk menjernihkan air dengan media zat yaitu tawas. Kemudian ada lagi digunakan pada industri lateks. Nah, penerapan sifat elektroforesis koloid dimanfaatkan dalam industri lateks terutama untuk membuat kasur lateks. Nah, kemudian di industri sabun dan deterjen. Prinsip koloid, liofil, dan liofub ya, yang barusan tadi kita bahas ya, digunakan dalam industri kebersihan seperti sabun dan deterjen, yaitu dengan cara menarik minyak dan kotoran kemudian dibuang. Nah, ini kan konsep liofil dan liofub pada koloid itu tadi. Nah, tentu masih banyak lagi prinsip koloid yang bisa kita temukan atau bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, ya, itu tadi sekilas mengenai koloid. Nah, lebih jelasnya nanti silakan lagi dibaca-baca materi yang ada di buku maupun materi PDF yang ada di Moodle. Nah, saya harap ya sedikit tayangan ini dapat membantu kalian dalam belajar. Semangat belajar, insya Allah kalian akan menemukan kesuksesan atas hasil kerja keras kalian saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.